Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rifki Herno dengan nomor NIM 1203030029 dari kelas TM3A. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas beberapa materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 mata kuliah hukum tata negara, yang mana video kali ini untuk memenuhi UTS hukum tata negara. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang uraian mengenai pengertian ruang lingkup dan konsep hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Adapun menurut istilah konstitusi law atau state law dalam bahasa Inggris, droit constitutionnel dalam bahasa Prancis, Strafrecht dalam bahasa Belanda. Asumsinya, perangkat aturan di dalamnya terdapat lembaga negara, hubungan antar warga negara atau hubungan dengan negara secara horizontal dan vertikal. Ruang lingkupnya mengenai organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga dan sebagainya. Struktur pejabat negara secara spesifik membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Kedua, pembagian kekuasaan dan hubungannya dengan trias politika. Selanjutnya, mengenai bentuk negara hukum. Terdapat bentuk negara formal yang diantaranya individualisme atau negara yang memberi kemerdekaan dan atau kebebasan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, negara not-state state atau penjaga malam. Dalam arti negara hanya akan hadir ketika dibutuhkan saja, atau keadaan yang memaksa negara harus turun tangan. Yang ketiga, ada monopoli. Selanjutnya, terdapat bentuk negara materi yang diantaranya pertama, kolektif atau negara yang bersifat konsensus atau kesepakatan antara masyarakat dengan pemimpin negara. Yang kedua, dominasi negara, yang mana negara tidak memberikan ruang ataupun fraksi-fraksi politik kepada masyarakat negaranya. Pemerintah negara lebih cenderung mendominasi dan memonopoli sebuah keadaan, serta masyarakat negaranya pun dipaksa untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh pemerintah negaranya. Welfare state atau cita-cita ideal, di mana negara tersebut menggabungkan kolektif adat dan dominasi negara, sehingga terjadilah keseimbangan atau strength and balance. Asas negara kesatuan yang terbagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yang mana negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai kesatuan tunggal. Bentuk pemerintahannya pun lebih cenderung sentralistik, di mana kewenangannya didominasi oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah negara serikat atau yang terdiri dari banyak negara, sifatnya kolektif atau kolegial, di mana sentralistik negara pusat tidak terlalu besar seperti negara kesatuan. Adapun dalam negara kesatuan ada beberapa asas, yaitu asas
desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Karakter pada negara kesatuan. Yang pertama adalah hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat atau sentralistik. Yang ketiga, seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarganegaraan. Yang keempat, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut atau kepanjangan tangan pusat. Yang selanjutnya adalah negara serikat atau Federal State atau United States. Adapun syarat negara serikat diantaranya adanya persamaan sebagai diantara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, adanya heterogenitas, adanya keinginan. Yang kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Yang selanjutnya, bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah autarki. Bentuk pemerintahan seperti ini yang mana pemerintahannya dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa di dalam kekuasaan politiknya, yang tentunya penguasa tersebut memiliki power yang cukup besar di dalam pemerintahan. Yang kedua, oligarki. Bentuk pemerintahan yang mana pemerintahan pusatnya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari golongan atau kelompok tertentu yang memberikan pengaruh cukup besar di dalam pemerintahan. Yang ketiga, monarki. Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang. Karena pemerintahan ini berbentuk kerajaan, maka orang-orang yang jadi penguasa biasanya disebut sebagai raja atau ratu. Yang terakhir, keempat adalah republik. Republik merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya, partisipasi rakyat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama ataupun suatu kepentingan umum. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang merupakan suatu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, presidensial, di mana salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Indonesia. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini yaitu: yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama kuat. Yang kedua, parlementer. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini yaitu: kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat sebagai simbol nasional atau pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
kedudukan lembaga eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Negara autokrasi dan demokrasi modern. Demokrasi modern. Yang pertama, demokrasi modern. Negara autokrasi atau autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa yang dikenal dengan sebutan autokrat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militer. Demokrasi yang merupakan kebalikan atau antitesis dari autokrasi. Jika pada pemerintahan autokrasi hanya satu orang yang menjadi pemegang kekuasaan, maka sistem demokrasi semua orang mempunyai hak yang sama untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi dasar pijakan dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan umumlah yang diutamakan. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Yang pertama, menurut Maurice Dauvergne terdapat 3 metode dalam pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa sebuah negara tersebut. Yang pertama, secara langsung, pemilihan para penguasa. Masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka disitulah bisa dilakukan pemilihan memilih yang memiliki kekuasaan dan berhak diberikan kekuasaan atau tidak. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional. Yang keempat, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yang artinya diperbolehkan masyarakat, negara, atau oposisi dikarenakan dengan adanya kekuasaan yang berimbang maka akan terjadi check and balance atau saling kontrol sehingga kekuasaan itu tidak terjadi overload maupun mengalami penyimpangan. Yang kelima, pengendalian kelima pihak penguasa dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat punya peran untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan penguasa tersebut. Yang ke-6, internal. Terakhir adalah eksternal. Yang B, Res politika, penguasaan kekuasaan. Prancis pada abad ke-14, fungsi diplomatis, fungsi defense, fungsi finance, fungsi justice, fungsi police. John Locke 1632 sampai dengan 1704, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi federatif. Montesquieu 1742, Leibniz described the spirit of the law, legislative, executive, judicial, eksekutif. Kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan sering disebut rule making function, seperti presiden dan satuan kerja pemerintah. Legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, rule application function, contohnya DPR. Yang ketiga, judikatif, mengadili atas pelanggaran undang-undang, rule objection function. Kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih apabila ada kesalahan kata yang tidak enak didengar. Saya minta maaf, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.